Artinya apa? Selama kita tidak hidup di dalam ketaatan, kita gak akan pernah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam pemberontakan, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam daging, masih hidup di dalam kemauan kita, gak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Sebaliknya, ketaatan akan mendatangkan mujizat Tuhan. Sekalipun tidak masuk di pikiran ini. Benar gak saudara? Tidak masuk di pikiran. Ngerti gak saudara? Saudara punya anak, Pak Immanuel ada 4 kan? Sama seperti saya. Dan anak-anak itu kalau minta sesuatu ke papanya berbeda, saudara. Benar gak? Yang paling bisa menyentuh hati Pak Immanuel siapa? Kalau dia minta pasti lucu. Bukan persoalan dia yang bungsu, saudara. Bukan. Tetapi cara dia untuk bisa menyentuh hati papanya itu berbeda dari caranya Elsa. Kalau cara Elsa minta tersentuh kan? Papa, kong. Kalau lucu kan dia pasang muka. Iya kan? Kalau Elsa pasang muka itu gak? Papa, aku macam-macam. Saudara ya, menyentuh hatinya. Saya punya anak 4, saudara. Dan saya tahu masing-masing mereka berbeda, saudara. Bagaimana bisa menyentuh hati mamanya, perasaan mamanya, bagaimana bisa menyentuh perasaan papanya. Dan semua berbeda. Nah, kadang-kala kita tidak mengerti ini. Bagaimana kita bisa menyentuh perasaan Tuhan. Karena di dalam hidup Yesus bukan hanya saja dipenuhi dengan kuasa, tetapi yang menonjol daripada Tuhan Yesus ini yang harus kita mengerti. Belas kasihan. Biar lagi seberdosa apapun hidup kita, tapi waktu kita datang berlutut, kita ampun dengan derai air mata. Yesus ampuni enggak? Kenapa dia ampuni? Karena dia punya belas kasihan. Dan belas kasihan Tuhan Yesus itu belas kasihan tingkat tinggi yang gak ada di siapapun. Kita sebagai orang tua punya belas kasihan, tetapi terbatas. Tetapi Yesus punya belas kasihan tidak terbatas. Seberdosa apapun hidup kita, sebesar apapun pelanggaran kita, waktu kita berkata Tuhan kasihanilah aku, maka titik itu tepat menyentuh hati. Kita mungkin sedang dalam pergumulan yang luar biasa dan memang terlalu berat, tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Yang hanya kita teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkanlah, Tuhan tolong Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa untuk bisa menyentuh perasaan Tuhan. Ingat cerita tentang orang buta Bartimeus, yang miskin, tinggal di jalan dan buta. Saudara, waktu orang-orang tahu bahwa Yesus akan melewati kota itu, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka teriak, Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret. Tetapi waktu di mana Bartimeus melihat Yesus, artinya dia tahu bahwa Yesus ada di sekitar itu, karena dia nggak bisa melihat, apa yang dia teriak? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang meminta kesembuhan pada waktu itu banyak gak? Banyak, saudara. Tetapi kenapa hanya Bartimeus yang mendapatkan? Karena dia tahu bagaimana untuk menyentuh hatinya Tuhan. Waktu dia minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan gak bisa menolak. Bahkan orang yang ada di samping orang berdosa penjahat yang luar biasa pun di samping Yesus, oleh karena belas kasihan dia, selagi dia belum mati, belum menyerahkan nyawanya, orang-orang di sebelah bilang, Tuhan, kalau nanti biar aku bersama-sama dengan Engkau. Belas kasihan Tuhan yang berkata kepada orang yang di samping penjahat yang luar biasa, hari ini pun juga kau sudah bersama-sama dengan aku. Kenapa bisa? Belas kasihan. Amin.
Dan ke-10 orang kusta itu mereka teriak, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sudah tahu dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi sudah? Sama-sama kita baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tanya. Saudara, bagi saya bukan mujizat yang terpenting, bukan jawaban doa yang terpenting, bukan. Cukup Tuhan pandang. Amin. Cukup Tuhan lihat. Waktu kita berteriak, Tuhan kasihanilah aku, dan waktu Tuhan memandang kita, itu sudah jauh luar biasa. Saudara bisa bayangkan ada berapa miliar manusia di muka bumi ini? Hampir 5-6 miliar. Tapi bersyukur dari jumlah manusia di seluruh bumi, Tuhan memandang kita. Itu sudah jauh lebih berat dari sejarah. Amin. Lalu apa yang Yesus suruh sama mereka? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, kalau saudara jadi orang kusta, mau saudara? Mau pergi nggak? Loh, orang kusta zaman itu dikucilkan, saudara. Kalau sampai orang lihat mereka mau mendekati masuk kota, di kerajaan orang akan dilempar batu. Betul nggak? Tapi hari itu, orang belum semua apa-apa. Tapi Yesus bilang, sudah, pergi saja di bait Allah. Kasih lihat ke imam-imam, ketemu orang-orang di sana. Loh, ini masih dalam keadaan kusta. Kalau saudara pergi nggak? Masih kusta ini. Kita akan berpikir kalau saya pergi ini berarti ini usaha apa? Bunuh diri ini. Wah, bisa dilempar orang ini, masuk kota aja sudah dilempar orang, apalagi mau ketemu imam-imam yang suci kudus. Akan dirajam pakai batu, akan diseret orang, akan dipukul, akan dibunuh oleh orang. Tapi berita Yesus jelas, pergi. Tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Tapi mungkin kita manusia berkata, Tuhan ini mau sembuh. Ini bahaya ini. Beda kalau misalnya Tuhan bilang, sembuhlah engkau, lalu jadi tahir, nyata disuruh pun dia akan pergi, saudara. Ini Tuhan Yesus suruh dalam keadaan masih sakit kusta. Saudara, artinya apa? Selama kita tidak hidup di dalam ketaatan, kita gak akan pernah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam pemberontakan, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam daging, masih hidup di dalam kemauan kita, gak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Sebaliknya, ketaatan akan mendatangkan mujizat Tuhan. Sekalipun tidak masuk di pikiran ini. Benar gak saudara? Tidak masuk di pikiran ini. Aku dimana? Tapi memang harus tahan. Saudara pernah gak ngalamin, saudara ya? Uang di rumah saudara tinggal 100.000. Besok anak-anak mau sekolah, besok kita mau pakai uang transport, lalu tiba-tiba ada seorang yang datang minta tolong, Pak, Bu, minta tolong anak saya sakit. Nanti kita ganti besok, kita perlu 100.000. Kasih nggak saudara? Kadang-kala seperti itu bertentangan dengan akal kita. Bagaimana kita mengasihi, kita juga dalam kekurangan. Tetapi ingat gak cerita tentang seorang janda di sana? Waktu Imam Eli mau datang, saudara, sudah dalam keadaan lapar, dia minta makan kepada janda yang ada di sana. Dan ibu janda bilang begini, aduh sudah ada ini tinggal sedikit nih tepung sama minyak. Hari ini aku akan olah dan kami akan makan bersama anak kami satu-satunya. Sesudah itu kami mati. Artinya nggak ada lagi. Mau kasih ke imam, mau kasih ke hambanya. Tetapi
Tapi janda di Sarfat itu bilang begini, ya sudahlah. Dia olah itu lalu dia kasih makan kepada hambanya. Kadang-kala kita tidak pernah mengerti ketika Tuhan suruh, ketika Tuhan nyatakan, itu kadang-kala bertentangan dengan akal pikiran kita. Saudara lihat apa yang terjadi saudara. Mereka pergi. Itu gambaran ketaatan. Sekalipun tidak masuk akal, tetap kerjakan, tetap pergi, tidak masuk akal. Saudara, lalu apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah perjalanan, mereka sedang berjalan berlari untuk pergi ke Mesir. Tiba-tiba Alkitab berkata apa? Dan sementara mereka di tengah jalan apa? Mereka menjadi kafir. Sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara, saya mau bilang begini saudara. Ketaatan kita itu akan mendatangkan mukjizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Sekalipun mungkin sangat berbeda, gak masuk akal saudara seperti itu. Tetapi saya mau bilang saudara, cara Tuhan menolong kita kadang-kala bertentangan dengan pikiran kita saudara. Waktu panglima perang datang menghadap Tuhan Naaman karena dia kena sakit kulit, sakit kusta. Lalu hamba Tuhan itu bilang apa sama dia? Pergi ke sumur, pergi ke sungai yang apa? Yang berbau, yang kotor, yang luar biasa saudara. Harapan Naaman apa? Waktu dia datang ke hamba Tuhan itu akan melumpangkan tangan dan terjadi mujizat, dia akan pulang. Tetapi dia disuruh mandi di sungai yang berbau, yang kotor. Sebenarnya dia nggak mau karena bertolak belakang dengan apa yang ada di pikirannya. Tetapi bujangnya bilang begini saudara, Tuhan, kalaupun ada yang lebih sulit daripada itu, apakah Tuhan mau? Dia bilang saya mau. Masa cuma mau mandi di sungai ini aja Tuhan nggak mau? Dan suruh mencelupkan dirinya 7 kali. Betul? Sudah bisa bayangkan, dia celup pertama nggak terjadi apa-apa. Waduh, ini nggak benar ya. Yang kedua nggak benar, yang ketiga nggak benar. Saya ingat saudara ada hamba Tuhan di waktu kami pelayanan di Duri ya. Ada seorang pastor Herdi ya. Setiap kali kami ngalamin pergumulan, jawabannya cuma satu. Doa Bu. Doa Pak, iya ya. Lalu kami datang lagi, pastor, sudah doa. Sudah berapa kali doa? Sudah 3 kali, belum 4 kali kan? 4 kali doa. Datang lagi, pastor, sudah berapa kali doa? Sudah 5 kali, belum 7 kali kan? Doa lagi. Sudah bisa bayar. Mungkin waktu kita sedang melakukan apa yang Tuhan suruh, kita boleh taat, tapi kadang-kala proses waktu itu belum kelihatan saudara. Pertanyaannya, kita masih mau taat? Amin saudara. Saudaraku, sesuatu kali Tuhan bilang begini sama aku. Kalau ada yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Masuk akal? Masuk akal? Bukan. Nggak masuk akal saudara. Kita akan komplain Tuhan, so sakit hati kita. Masa mau tambah sakit hati lagi? Dia sudah kecewakan Tuhan, masa kita mau ngampuni? Dia sudah berlaku curang Tuhan, masa tetap kita mau setia, tetap kita mau berkawan? Dia sudah nggak peduli, masa kita harus tetap terus ketemu dengan senyum halo? Saudara lihat, tetapi Tuhan bilang, kalau ada yang tampar pipi kanan, kasih dengan kerelaan. Tahu nggak kasih dengan kerelaan?
Saya contohin supaya saudara mengerti arti ayat. Firman Tuhan bilang apa? Kalau ada yang tampar pipi kanannya, dia harus kasih pipi kiri. Lihat sudah, ini contoh. Bagaimana dikasih dengan rela. Waktu kita mau tampar pipi kanan, kenanya pipi mana kita tampar secara begini? Kiri ya. Masa kita harus tampar begini? Nggak mungkin sudah punya kekuatan. Caranya seperti ini, balik lagi. Dia lagi berjalan, dia lagi melakukan segalanya, dia lagi taat kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba ada orang yang iri hati, ada orang yang tidak suka, ada orang yang benci karena ketaatan karena kerohaniannya. Lalu orang itu tidak mau terima apa yang terjadi, dia tampar pipi kanannya. Dan cara tamparnya ya harus dari belakang supaya tepat kena di pipinya, saudara. Benar nggak, saudara? Harus kena di kanan. Sebab kalau dia ada di sini, kalau dia mau tampar, dia bisa mengelak, saudara. Contoh tangkis. Contoh tangkis. Tangkis. Ditangkis orang tahan om. Dia bisa tahan. Karena dia lihat. Tetapi waktu dia berjalan dengan ketaatan, dengan kemurahan, ke gereja, melakukan hal rohani, dia nggak tahu di belakangnya ada yang nggak suka. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia tampar. Memang tampar pipi kanan, kan pas, saudara. Dia tampar, pak, sakit tak, saudara? Waktu dia merasa sakit, dia nggak marah, saudara. Dia berbalik. Waktu dia berbalik, dia menyerahkan pipinya. Dan orang itu tampar, pak, dari kanan dan kiri dengan kerelaan. Artinya, saudara, firman Tuhan yang begini. Tidak ada kejahatan yang harus dibalas dengan kejahatan. Dan tidak mungkin kita membalas kejahatan itu dengan ketaatan, dengan kebaikan kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengambil alih hidup kita, bukan kita lagi. Berarti kalau ada orang yang tampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri, maka orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan memperhitungkan ketaatan kita. Amin. Jadi kok, amin. Tapi kalau ada orang tampar benar, kasih enggak? Saudara dia, banyak orang yang tidak mengerti Islam. Banyak orang yang berseru kepada Tuhan sudah benar, datang doa sudah benar, doa puasa sudah benar. Tetapi berapa banyak di antara kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyentuh yang namanya belas kasihan. Amin, saudara. Dan hanya orang yang bisa sampai kepada titik yang bisa menyentuh belas kasihan itu, dia akan menerima mujizat. Ayat terakhir bilang apa? Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara, ini sikap orang yang tahu diri. Waktu dia ngalamin kesembuhan di tengah jalan, dia lihat dia sembuh. Orang yang tahu diri, saudara, apa yang terjadi? Dia akan balik. Karena dia tahu bahwa Yesus yang melakukan itu, dia datang dan Alkitab berkata dia sujud di kaki Tuhan dan memuliakan Tuhan. Banyak orang mengalami mujizat, setelah itu hilang. Benar dia? Kenapa? Karena yang dia kejar cuma mujizatnya. Yang dia kejar cuma berkatnya. Dia lupa sumber. Amin, saudara. Banyak orang yang tidak tahu diri, saudara. Waktu susah datang kepada Tuhan. Waktu mengalami masalah datang kepada Tuhan. Tetapi begitu dia mengalami mujizat, dia mengalami pertolongan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan, dia hilang. Tetapi orang-orang yang tahu diri seperti ini, dia datang mencari Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia tahu itu sumber. Berapa banyak di antara kita
yang lebih membutuhkan berkatnya daripada sumber berkat. Amin, saudara. Nah, kita mau pilih mana, saudara? Sumber berkat. Kalau sumber berkatnya sudah percaya, tidak akan pernah habis-habisnya. Amin, saudara. Dulu kami pernah mengalami kesusahan yang luar biasa di sebuah kota, saudara. Dan saudara tahu, saking susahnya saya jadi pemulung, saudara. Ngambil botol-botol plastik, kaleng-kaleng aluminium. Saya bersama sama Edo, saudara. Saya bisa bayangkan keliling kecamatan, cari di belakang-belakang rumah orang, cari saudara. Sampai satu ketika saya lihat ada di sebuah pohon digantung, saudara, wajan, belanga, apa namanya, panci, ember gitu, saudara. Wah, saya pikir ini orang udah buang gitu, saudara. Dengan semangatnya saya datang, wih, puji Tuhan sekali. Sementara saya ambil, tiba-tiba ada suara dari belakang rumah, woi, mau ngapain? Maling ya? Ternyata itu dapur dia, saudara. Ya, agak jauh dari dapurnya. Dan wajan semua perkakas-perkakas dia gantung situ, saudara. Baru sini ada tempat cuci piring, dan dapurnya itu ada di agak 3-4 langkah ke dalam rumah. Saya dituduh maling, saudara. Saya bisa bayangkan maling seperti itu. Tetapi saya mau bilang begini, saudara, sesusah-susahnya hidup kami pada waktu itu, kami belajar untuk tetap taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat mengasihi, taat dalam jam-jam doa, taat segala-galanya. Gak mau kompromi dengan apapun juga, saudara. Tidak mau mengalami proses yang begitu cepat, karena dengan proses yang terlalu cepat kadang-kala ada hal-hal yang harus kita kompromi, saudara, di dalam. Kami gak mau, saudara, ngalamin kesusahan yang luar biasa, saudara. Dan itu proses yang gak gampang, gak gampang. Proses yang luar biasa yang dimana kami harus makan pas-pasan, saudara, bayangkan ya. Sampai mertua pun angkat kaki dari rumah. Kenapa? Karena dia tahu, dia melihat nih anak mantu dan anak cucunya gak bisa makan yang benar. Dan dia merasa kalau dia ada di dalamnya tambah lebih susah. Itu kesusahan yang luar biasa, saudara. Sudah bisa bayangkan dengan uang yang pas-pasan, saya harus suruh istri saya masak ikan bakar, saudara ya. Saya keliling jual ikan bakar kayak di orang Manado. Ikan bakar. Dan ternyata di daerah itu nggak suka jenis ikan itu. Sesudah keliling-keliling, saudara, nggak ada yang mau beli. Sudah bisa bayangkan, saya pulang, saya datang ke istri saya. Nggak laku, ya. Ada 2 ekor. Kita makan aja yang satu, dan kita entah lagi mana yang satu. Tetapi karena ketaatan Tuhan pelihara. Apa namanya, nggak punya apa-apa tapi harus ke pasar ngambil remah-remah, tomat yang jatuh, kentang yang jatuh. Saudara, kan pagi-pagi kan orang jualan turunin dari mobil, cabai yang jatuh, setelah dikumpul setengah plastik juga kalau rumah. Dan dari remah-remah lain itu kami hidup dan makan. Tetapi tetap setia melayani Tuhan. Dan kita taat dan taat dan taat karena kita percaya bahwa Tuhan yang membawa kita ke tempat itu, saudara. Dan itu hal yang luar biasa. Gak bisa bayangkan, sampai mujizat demi mujizat demi mujizat. Karena ada saudara, kita sudah gak punya apa-apa lagi, saudara. Lalu saya pernah cerita, tiba-tiba anjing kami kan, ini suka piara anjing, saudara. Namanya Miliki, warnanya hitam berkilat. Ketika kami di dapur sedang merenungkan nasib, saudara, karena hari itu gak tahu mau makan apa, gak ada lagi makanan. Saya baru di PHK dari pekerjaan, dan tidak diizinkan waktu itu masa-masa reformasi, tidak diizinkan orang luar untuk bekerja di daerah itu. Kami hanya hidup dari melayani anak-anak sekolah.
Dari tengah-tengah kelaparan saudara, tiba-tiba siang hari Bleki itu datang, masuk pintu dapur. Dan di pintu dapur itu saya lagi duduk, istri saya juga lagi duduk, sambil merenungkan nasib. Apa yang dilakukan oleh Bleki? Dia bawa saudara satu kresek, satu kantong plastik kecil, di dalamnya ada 12 ekor ikan. Ikan mentah maksudnya. Saudara, memang di daerah itu sering ada orang jualan, tapi tidak setiap hari, ada jam-jamnya. Dan dia membawa satu kantong plastik kecil, isinya ikan saudara, 12 ekor. Dan dia gigit plastiknya seperti ini. Yang mengherankan, kenapa dia nggak makan ikannya? Kan anjingnya begitu, dia ikan mentah dia makan saudara. Kenapa saudara? Waktu istri saya melihat itu, lah kita yang jadi panik. Paniknya kenapa? Ini pasti orang yang beli atau jualan lalu jatuh. Tapi hari itu kan tidak ada yang jualan saudara. Tapi karena ketulusan saudara, istri saya harus keluar dari kampung, dari rumah. Dan dia keliling kampung itu sambil teriak, "Bu, ada yang punya ikan jatuh nggak?" Keliling. Dan nggak ada orang yang ngaku. Waktu dia pulang, Pak, nggak ada orang yang ngaku, katanya nggak ada, kan nggak ada hari orang jualan hari ini. Saudara lihat, berarti ikan itu dari mana? Nggak tahu saudara sampai hari ini. Cuma Bleki yang tahu. Waktu pun kami tanya sama Bleki, kan kami tanya saudara ya, "Bleki, kau dapat ikan dari mana?" Bleki jawab, "Udah makan aja, udah lapar." Udah gak perlu banyak tanya, udah makan aja. Ya sudah, makasih ya Bleki. Jadi cuma Bleki yang tahu mujizat itu dari mana. Tapi saya tahu itu sisa dari 5 roti 2 ikan. Yang mungkin jatuh dari surga. Dan kami makan sudah. Tetapi kami masih bertanya lagi sama istri, lihat ini sudah dapat berkat, masih bertanya, "Oh, masak bagaimana ini?" Duitnya nggak ada sudah, minyak nggak ada, minyak goreng nggak ada, segalanya nggak ada. Mau dibikin apa? Masa kita makan ikan rebus saja, saudara ya? Saudara, ajaibnya yang kedua kali Bleki masuk lagi saudara. Waktu dia masuk, dia bawa sehelai kertas. Tapi sehelai kertas itu uang 20.000. Dia gitu juga. Dan dia sujud di istri saya, lalu dia lepas uang. Saudara, saya tahu itu mujizat. Istri saya bilang, "Pak, tunggu saya tanya tetangga-tetangga, ada nggak yang bilang 20.000?" Saya bilang begini ke istri saya, "Ma, kalau soal uang, semua pasti ngaku." Jadi, sudahlah, ini dari Tuhan. Beli minyak, beli beras, langsung saudara. Hari itu, bahkan 3-4 hari kami bisa makan. Dan makanya hemat-hemat saudara, bisa bayar. Dan itu cara Tuhan. Kenapa kami ngalamin mujizat yang aneh-aneh seperti itu? Karena cuma satu sih, ketaatan. Dan untuk belajar soal ketaatan memang gak gampang prosesnya. Tapi jika kita sudah mengalami proses demi proses, melewati tangga-tangga proses itu, maka saudara akan lihat mujizat itu tidak akan pernah berakhir sampai hari ini. Amin saudara. Banyak sekali mujizat yang kami alami. Di tengah-tengah kami susah melayani Tuhan, saya pergi ke daerah-daerah loh saudara. "Mah, saya mau doa di kota sana ya. Saya mau ke Medan, saya mau ke Sumatera, saya mau ke Lampung." Di rumah gak tinggalin apa-apa. Ya memang gak ada yang mau ditinggalin. Saya berangkat aja cuma modal jam tangan saudara. Saya berdiri di persimpangan, istri saya tanya, "Pak, tujuan sekarang mau kemana?" Saya ke Medan. Tuhan bilang, "Ke Medan." Ngapain ke Medan? Doain kota Sumatera, mulai dari Medan. Lalu saudara, istri saya tahu gak ada uang, saya gak tinggalin apa-apa. Dan dia tahu juga saya pergi gak ada. Modal saya cuma jam tangan. Saya naik lagi bus yang jurusan ke Medan. Waktu itu namanya bus Medan Jaya.
Saudara, di tengah perjalanan belum dimintain ongkos. Biasanya sudah mau mendekati tempat makan sekitar jam 10 atau jam 11 malam, baru kolektornya datang, Pak, ongkosnya. Sudah bayarkan. Saya duduk paling belakang supaya nggak ketahuan orang-orang kalau saya nggak bisa bayar. Waktu kolektornya datang sudah mendekati tempat makan, Pak, mana ongkosnya? Saya repetin kolektornya, saya bilang, saya mau ke Medan, saya nggak punya uang, tapi saya punya jam tangan. Saya kasih jam tangan. Waktu dia lihat ada jam tangan, dia senang minta. Lalu dia bilang, sudah, nanti ikut makan aja sama kami. Kalau sopir dan konektornya kan gratis kalau semakin mama. Jadi sepanjang perjalanan saya makan gratis. Padahal dia nggak tahu jam tangan saya itu harganya 35.000. Ongkos ke Medan waktu itu 80.000 kalau salah. Udah plus makan, saudara 2 kali makan. Saudara bisa bayangkan. Selesai masalah? Belum selesai. Saya harus tiba di Medan. Dan ketika saya tiba di Medan, saya nggak tahu mau kemana, saudara. Saya memang pernah beberapa kali waktu saya masih berada di satu gereja, saya pernah diutus pelayanan di Medan. Tapi hari itu saya bergerak tidak atas nama gereja. Karena Tuhan suruh untuk berdoa bagi kota itu. Saya pergi, saudara, jalan kaki mengelilingi kota Medan dari jalan yang namanya Sisingamangaraja. Saya berjalan dengan pedenya mengikuti terus. Saya berjalan dan berjalan, saudara, sampai di yang namanya Medan Mall. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Saya jalan lagi sambil berdoa. Saya nggak tahu Tuhan harus sampai kapan. Saya berjalan. Saya berdoa terus. Setiap kali lihat mie bakso, lapar, saudara, tapi nggak punya duit, nggak ada lagi yang bisa dijual. Setiap kali lihat es cendol di pinggir jalan, es cendolnya orang Medan kan pakai nangka, saudara, lezatnya luar biasa. Tetap berjalan sampai tiba di mana tempat makan itu sudah sore, sudah mulai diatur, saudara. Saya nggak peduli kapan saya mau pulang. Saya sudah berpikir kalau sampai saya nggak bisa, saya tadi melewati stasiun kereta api di alun-alunnya di kota Medan. Saya pikir saya akan tidur di emperan, di rel kereta di stasiun kereta. Saya tetap berjalan. Ketika saya sedang berjalan, tiba-tiba ada mobil berhenti. Turunin kaca. Parikia. Wah, waktu dia kenal saya puji Tuhan. Minimal dapat makan minum gratis, saudara. Saya nggak peduli, saudara. Orang kita Tionghoa, saudara. Dia kaget karena kami beberapa kali dengan istri juga melayani di sana. Itu istrinya, saudara. Dia kaget, dia turun, ayo Pak, kita ke rumah, kita berdoa di rumah. Lalu saya datang, ketemu suaminya, senang mereka menyambut. Kapan datangnya Pak ini pelayanan kemana? Saya sedang disuruh Tuhan untuk berdoa. Kapan pulangnya? Ya kalau sudah selesai saya akan pulang. Pulang dari situ, saya diberkati. Seperti itu cara Tuhan memelihara ketika kita mau taat. Artinya saya mau bilang kembali lagi, saudara, sebelum saya akhiri. Ketaatan akan menghasilkan mujizat yang besar. Ketaatan akan menjadikan mujizat yang besar. Gak peduli itu belajar, gak peduli itu kadang-kala perintah Tuhan bertentangan dengan akal kita. Saya pernah saksikan juga kepada saudara bagaimana kami hidup pas-pasan. Orang bilang begini, kamu tuh sombong, hidup pas-pasan, gaya-gayaan dan sebagainya. Gaya seperti apa, saudara? Karena mereka melihat saya punya jam yang luar biasa, saudara, waktu itu. Ada jam tangan saya dikasih oleh hamba Tuhan dari Amerika, Rolex, saudara. Tapi saya nggak tahu berapa, KW berapa, saya nggak tahu, tapi belum asli sekali, saudara. Karena waktu itu harganya cuma sekitar, kalau nggak salah 90 sampai 100 juta. Tapi KW, karena kalau dia asli kan 1 M. Saya nggak tahu KW berapa, tapi totalnya seperti itu, karena mahalnya kan emasnya saja 23 kali. Dan itu ada surat, dan itu lengkap dengan box, semua sertifikatnya ada di sini. Kalau saya pakai itu rasanya berat untuk menyembah Tuhan. Berat bukan karena jamnya emas, tapi perasaan orang belakang. Kan gak enak, saudara. Kamu sembah, kamu belum bisa bayangkan, saudara. Gak enak kan perasaan orang yang belakang, sombong sekali. Apalagi ada tulisan Rolex, saudara, ya. Dia nggak tahu kayak berapa. Wah, berliannya di dalam, saudara, tekilat, saudara. Gak enak perasaan. Jadi saya jarang pakai. Satu kali, saudara, saya datang
Dan setelah selesai pelayanan, sebelum itu saya bilang sama istri saya, "Mah, yang jam ini udah lama gak dipakai. Udah hampir setahun lah di boxing. Saya pakai ya, Maya." Dia bilang gitu. Supaya agak inilah. Karena pada waktu itu ada beberapa pastor dari Singapura, dari Malaysia, dari Batam datang, dan kita sama-sama di situ. Saya mikir, pokoknya agak sedikit ini ya, keren-keren. Sudah bisa bayangkan, selesai ibadah, senior pastor itu bilang begini, "Saudara, kita akan kunjungi satu tempat, cukup di pedalaman, tapi bisa kita jangkau hari ini. Itu sedang ada pembangunan gereja. Mari kita datang untuk berdoa di dalam." Kami pergi semua dengan penuh semangat. Tiba lagi di sana, saya bisa melihat daerahnya masih hutan, gerejanya pun masih papan miring kanan miring kiri, dan mereka sedang melakukan pembangunan. Hari itu saudara, senior pastor itu sedang berdoa lagi penyembahan di tengah-tengah peletakan batu pertama. Lalu dia dapat pesan. Pesan Tuhan itu cuma sederhana. Roh Kudus bilang begini sama dia, dan dia sampaikan kepada kita, "Hari ini kita akan memberkati tanah ini, gereja ini. Karena itu tidak perlu ada janji iman. Hari ini juga apa yang kau miliki, apa yang kau punya yang paling berharga di dalam hidupmu, berikan untukku, berikan untuk tanah." Saya kan belum terbayang-bayang. Selalu dompet ada saudara, ada 50.000 waktu itu, cukup besar pada saat itu saudara. Kan itu tahun 2000-an, tahun 2000 ke 2001. 50.000 itu sudah besar saudara. Dan bagi saya ini sebuah hal yang paling besar. Saya nabung saudara. Saya bilang, "Tuhan, saya terkasih." Waktu saya kasih saudara, kalau isi kotak sambil nyanyi, hatinya tidak tenang. Setiap kali saya sudah mengangkat hati ini tidak tenang. Sementara orang itu semua pada tahu, semua pada tahu. Setiap kali saya mengangkat hati ini tidak tenang. Lalu tiba-tiba saudara, saya pertama kali dengar suara Roh Kudus audible gitu saudara, seperti ngomongin di tempat ini. Waktu saya mau melangkah, tiba-tiba seperti ada orang bicara di belakang, makanya saya sering lihat ke belakang. Roh Kudus bilang, "Kasih jatuh, kasih jatuh, kasih jatuh." Baru saya sadar, saya pakai. Iya ya, jatuh darah Yesus. Iya masih darah Yesus. Saya mulai berdoa peperangan, karena saya pikir itu suara setan yang mau mengambil berkat Tuhan. Saya mulai peperangan dalam nama Yesus. Segala pencuri, roh pencuri, penyang kok. Tapi suara itu lebih lembut. Kasih. Saya komentar saudara, karena kami berdua pernah bawa itu di pasar, dan kami pernah hampir deal 100 juta, 50 juta ya, sekitar gitulah. Hampir dia 50 juta. Makanya saya berpikir begini saudara, "Tuhan, ntar dia mau pulang dulu ke pasar, kita bagi dua lah." Tuhan, kita bisa bagi dua. Karena kita susah sekali waktu itu saudara. Tanya diri saya, kita rumah kontrakan yang lagi cocok dibilang kandang babi lah. Sangat susah sekali. Dan bagi kami untuk menyerahkan jam itu, katakanlah itu harganya 50 juta, gak mau, gak ikhlas. Karena hidup kami pun sudah susah. Tengah-tengah pergumulan saya nego dengan Tuhan. "Tuhan, udah deh, biar bagi dua Tuhan." Tapi Roh Kudus bilang, "Kasih." Saudara, saya benar-benar tahan. Saya buka dengan tangis air mata. Bukan karena memberi itu saudara, karena nyesel kenapa bukan. Lalu saya kasih. Kebanggaan saya pada waktu itu saudara, dari semua orang, bahkan dari Malaysia, Singapura, dari Batam, hamba Tuhan yang hebat, ternyata pemberian saya itu yang paling mahal. Saya bisa bayangkan, tapi saya nggak bisa terima. Karena teman-teman yang nggak tahu itu jam saya bilang begini, "Wah, itu pasti pastor yang dari Singapura itu yang punya jam itu." Saya nggak terima saudara. Hati saya berdiri, "Tanda Tuhan, kok begini sih? Orang nggak tahu masa yang kasih." Banyak kan kita kan kalau memberi orang tahu kan. Mereka ulang-ulang, "Wah, pasti
pasti pastor yang dari Singapura. Wih, mantap dia. Tiba, mantap dia. Kan mereka panggil siapa? Saya cuma nongol dalam hati saya. Saudara, tapi begitu itu dilepas, selesai. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Yang dimana sampai hari ini ketika kami datang pada hari itu melihat gereja itu sudah besar, sudah luar biasa. Ada sebuah kebanggaan tersendiri di hadapan Tuhan. Iya, gembalanya pernah datang ke sini, saudara. Masih ingat kan? Nah, saudara, lalu saya pulang. Ceritanya belum selesai. Saya pulang dengan penuh sukacita, karena saya mengalami sukacitanya, saudara. Saya ketemu istri, dia kok sukacita sekali, Pak. Puji Tuhan, kenapa? Jamku itu udah kasih loh. Maksudnya, udah kasih di pembangunan. Jam tangan royal saya, iya. Selesai. Tetapi saya mau berkata begini, saudara. Sampai hari ini saya bisa melihat bukan hanya 1 kali lipat, 2 kali lipat, 10 kali, bahkan sudah tidak terhitung lagi berapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam membalas setiap perbuatan kita. Dan bisa dihitung dengan 50 juta. Itu cara. Kadang-kadang bertentangan karena keadaan, karena kondisi kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Tetapi dengan kita sadar, kita semakin mengerti. Dan kebahagiaan itu apa? Sudah bisa mendengarkan bagaimana Roh Kudus berbicara. Sampai hari ini, tidak setiap waktu, tidak setiap hari, pada waktu-waktu yang krusial, Roh Kudus itu bicara seperti saya ngomong kepada saudara. Saya masih ingat, saudara, waktu saya naik Grab ke bandara, saya bawa HP, saudara. HP yang mana? Oh, punya mama. Saya lagi bawa HP, saudara, naik Grab, sudah mau turun, karena saya pegang HP, pegang tas, jadi saya taruh di joknya, di tempat duduknya. Cek, sambil saya bayar. Makasih ya bang, dia saya kasih tip lagi, senang dia pergi. Sambil di belakangnya dia nggak tahu ada HP, saudara. Pergi Grabnya, waktu saya sudah mau masuk ke bandara, saya ingat, waduh, saya bilang, wah, saudara, saya sudah nggak tahu gimana, saya cari, mau ini berapa, ojek itu nggak tahu gimana. Dan akhirnya saya sudah ikhlas, nggak apa-apa lah, udah hilang. Saya jalan, lalu tiba-tiba dia teriak, Ricky! Saya kaget, saya mau lihat nggak ada orang, karena orang kan ramai ya, mau masuk bandara. Saya balik, Ricky! Lalu saya bilang, gimana? Ada apa? Tunggu di situ. Lalu saya tunggu lama sudah. Lalu Tuhan bilang, jalan ke sana. Jalan keluar sudah ke jalan raya. Saya jalan ke jalan raya. Sambil jalan menuju jalan raya, ada gerombolan orang banyak tukang ojek. Waktu lihat saya, Pak HP-nya. Rupa-rupanya HP-nya ini kebawa, saudara ya. Karena dia kebawa, tukang-tukang ojek kan lihat ada HP di tempat ngebutlah mereka kejar ojeknya itu. HP, kaget mereka. Mereka berhentilah di situ. Sementara berhenti, oh yang penumpang tadi itu, tapi di mana ya? Saya pakai paspor, sidik jari lagi, saudara. Tapi ada niat baik tukang ojek. Udahlah saya antar ke rumah sini. Tetapi kan di situ nomor-nomor saya semua, kemana saya pergi kan harus ada kontak dan sebagainya. Aku cuma bilang tenang di sini. Setelah saya tenang baru dia bilang jalan. Benar sih. Di jalan itu mereka sedang bicara itu. Amin, saudara. Sekali lagi. Karena. Amin. Puji Tuhan.